Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indiani dengan NIM F1S12109, Prodi Sistem Informasi, ruang R03, Tas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pembuatan distribusi frekuensi, mencari ukuran data, dan mencari pura-pura data. Ada mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD, MCS. Baiklah, di sini pada data statistikanya kami menggunakan data nilai tugas master matematika distrik R003 Prodi Sistem Informasi. Yang mana data ini kami dapat dengan kepada teman kami satu persatu. Berikut adalah daftar nilai tugas master matematika diskrit yang kami dapatkan. Langkah pertama untuk membuat distribusi frekuensi yaitu kita harus menentukan banyak nilai, banyak data dari data yang telah kita dapatkan. Di sini banyak data yang kita dapatkan yaitu 30. Kedua, hubungkanlah nilai data tersebut dari yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Berikut adalah urutan dari nilai terkecil ke nilai terbesarnya. Yang ketiga yaitu kita menentukan range, yang mana range itu didapat dari nilai terbesar data dikurang nilai terkecil. Yaitu 9, kita memiliki nilai terbesar yaitu 90 dikurang dengan nilai terkecil 63 dan mendapatkan range 27. Yang keempat, kita menghitung rentang kelas dengan rumus maka sama dengan 1 ditambah 3,3 log N atau banyaknya data. Yaitu banyak data kita 30 dengan masukkan 1 ditambah 3,3 log 30 dan didapatkan hasilnya 5,874 yang kita bulatkan menjadi 6. Itu kita mendapatkan rentang kelasnya yaitu 6. Yang kelima itu kita menentukan interval kelasnya atau Q. Rumusnya yaitu J per K. Itu kita dapat dari 27 ini rentang range nilainya 90 kurang 63 kita mendapatkan 27 per rentang kelasnya ini 6 itu mendapatkan 4,5. Jadi kita bulatkan menjadi antara rentang 4 sampai rentang 5 itu kita ambil rentang 4. Yang keenam, kita menentukan batas terkecil dan frekuensi. Batas terkecil dari data kita di atas yaitu 63. Yang ketujuh, kita menginputkan data yang telah kita cari ke dalam tabel, yaitu data intervalnya sama frekuensi yang telah kita cari. Interval 63 sampai 67 itu ada 2. 68 sampai 72 itu ada 3 dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan frekuensi ini sesuai dengan jumlah data kita di atas yaitu 30. Selanjutnya yaitu kita mencari ukuran pemusatan data. Dimulai dari menghitung rata-rata atau yaitu dengan sigma FI 30 dikali XI per sigma FI. Yaitu sigma FI ini jumlah dari keseluruhan FI kali XI yaitu 2425 per banyak data. Itu 30. Kita mendapatkan 81,5. Selanjutnya kita mencari modus. Dalam mencari modus kita menggunakan rumus TB ditambah DI per D1, D1 per D1 tambah D2 kali I. Di sini karena jumlah data frekuensi terbanyaknya itu ada di rentang 88,
sampai 92, TB-nya yaitu 87,5. Tambah dengan D1 ini didapat dengan frekuensi yang TB ini dikurang sama frekuensi sebelumnya, yaitu 9, sama frekuensi setelahnya. Karena ini adalah yang terakhir, berarti kita kurangkan dengan 0. Setelah itu kita klikkan, dan ini adalah intervalnya dari tadi, seperti yang telah kita cari di atas, kita mendapatkan intervalnya 5. Dikali dengan 5, itu mendapatkan hasilnya 89,75. Selanjutnya itu kita mencari median. Sama halnya dengan sebelumnya, TB-nya yaitu 7,5, I-nya 5, dan setengah dari frekuensi kumulatif sebelum, yaitu frekuensi kumulatif sebelumnya 19, dan frekuensi kumulatifnya 11. Lalu ini setengah N. Seperti yang kita tahu, N kita sebelumnya itu 30, jadi setengah dari 30 kurang 19, yaitu setelah dijumlahkan, dikalikan, kita mendapatkan hasilnya 85,8. Selanjutnya kita menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil. Nilai kuartil ini kita dapat dengan rumus TBI sama dengan TBI tambah I kali N per 4 kurang FK sebelum per frekuensi kumulatif. Itu kami mengambil kuartil 1, yaitu 1 kali N 30 per 4, yaitu 7,5. 7,5 ini berarti di rentang 73 sampai 77. Jadi kita masukkan TB-nya 72,5 tambah 5, lalu 1 kali 3, 4, 5. Lalu kita mendapatkan hasil 76,5. Sama dengan sebelumnya, kita mencari K3-nya, jadi ini kita bikin menjadi 3 kali 30, lalu kita mendapatkan rentangnya di rentang 88 sampai 92, itu dengan TBI 87,5 dan intervalnya 5. Lalu kita mendapatkan hasilnya 89. Selanjutnya ada desil dengan rumus DI, TBI tambah I kali N per 10, karena yang desil jadi dia per 10. Namun selebihnya sama seperti kuartil. Lalu kita mendapatkan jadi mencari D2, 2 dikali 30 per 10, karena desil. Nah, ini ada di rentang 73 sampai 77. Dengan TBI 72,5, interval 5. Kita mendapatkan hasil 74,2. Dan kita mencari D7 sama sebelumnya, sama saja ini dikali dengan 7 dan per 10. Kita mendapatkan hasil 21 pada rentang 88 sampai 92. Kita mendapatkan TBI-nya 87,5, interval 5. Sini itu 88,4. Persentilnya dengan rumus TBI ditambah I IPN, persentil ini per 100. Kurang FK sebelum per frekuensi kumulatif. Dan kita di sini kami mencari persentil 50, yaitu 50 kali N, karena N-nya tadi 30 per 100. Jadi 15 ada di rentang 78 per 82. Sini TBI-nya 77,5 dan hasilnya 81,5. Selanjutnya mencari ukuran penyimpangan data. Yang pertama itu kita mencari range. Range ini didapat dari X maksimal dikurang X minimum, yaitu 90 dikurang 65.
kita mendapatkan hasilnya 25. Selanjutnya ada range antar kuartil yang telah kita cari sebelumnya, yaitu RK sama dengan K3 kurang K1. K3-nya tadi 89 dikurang K1-nya 76,5. Kita mendapatkan 12,5. Selanjutnya ada range semi antar kuartil, yaitu setengah dari range antar kuartil, yaitu 6,25. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah ukuran seberapa jauh penyebaran nilai-nilai data terhadap rataan. Kita menggunakan rumus SR sigma K T sama dengan 1 FI mutlak FI kurang X rata-rata per sigma K T sama dengan 1 FI. Yaitu kita di tabel sebelumnya kita telah menjumlahkan FI mutlak XI kurang rata-rata ini itu ada 21 per banyak data yaitu 30. Hasilnya 6,7. Selanjutnya kita mencari variasi dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma N sama dengan 1 FI dalam kurung XI kurang rata-rata dalam kurung rata-rata kurung kuadrat per sigma FI, yaitu kita mendapatkannya tadi 1907,5 per 30. Hasilnya 63,58. Selanjutnya itu ada simpangan baku atau SB, yaitu akar dari variansi atau S kuadrat. Kita akarkan dari akar 63 per 58. Akar 63,58. Itu kita dapatkan 7,97. Baik. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikannya dalam RStudio. Nah, berikut adalah strip atau rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyimpanan data yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu kita memasukkannya data sebelumnya, kita inputkan satu persatu, lalu kita klik sort A, nanti dia akan terurut dengan sendirinya. Lalu kita menggunakan max A untuk mencari data maksimum dari data yang telah kita inputkan tadi. Lalu min A untuk mencari data minimum. Selanjutnya itu untuk mencari range, kita dapat menginputkan sintaks jumlah range sama dengan nilai terbesar dari data A dikurang nilai terkecil dari data A. Lalu kita akan menjalankan rounds atau jumlah rounds dalam kurung jumlah range untuk memanggil nilainya. Selanjutnya untuk mencari rentang kelasnya, kita menggunakan rumus rentang kelas sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log 10 dalam kurung length A, atau banyak data dari data A. Kita menggunakan round rentang kelas untuk memanggil data tersebut. Untuk mencari intervalnya, seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus jumlah range dikurang rentang kelas yang telah kita cari sebelumnya. Itu kita mendapatkan hasilnya 5. Selanjutnya yaitu untuk mencari hitung frekuensi, kita menggunakan fungsi sebagai berikut. Hitung frekuensi sama dengan function X, Y, Z. B sama dengan 0. For in 1 length A if X1 besar sama Y dan
X1 kecil sama Z, B sama dengan B1, print B. Lalu kita dapat memanggilnya dengan hitung frekuensi A, 6,63,67. Lalu kita enter, lalu dia akan muncul seperti berikut. Kita di sini kita hanya menginputkan rentang-rentang yang telah kita cari sebelumnya. Dan dia frekuensinya akan muncul sini. Yang selanjutnya kita mengetikkan tabel sama dengan edit data frame. Di sini kita diminta menginputkan tabel yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita memanggilnya dengan mengetikkan tabel, lalu dia akan memanggil data yang telah kita input. Seperti ini. Selanjutnya itu kita setelah kita membuat data-data pada data tersebut, kita dapat mencari band dengan rumus band sama dengan sum dalam kurung tabel FI kali SI per length data A. Yaitu kita panggil dengan band, lalu dia akan langsung memunculkan nilainya. Selanjutnya yaitu kita mencari kumulat median dengan menginputkan TBM dari TB median, yaitu nilai TB dari frekuensi tertinggi 87,5. Lalu kita menginputkan nilai interval itu 4,5. Yang selanjutnya yaitu ada KM-nya length A per 2, itu nanti dipergunakan dalam rumus dan setengah yang 1 per 2N. Itu dia akan muncul 15. Kita menyebutkan KM-nya itu frekuensi kumulatif mediannya 19, frekuensi kumulatifnya 11, dan rumus mediannya TBM ditambah dalam kurung KM kurang KM per FM kali intervalnya. Lalu kita akan memanggilnya dengan median, dia akan muncul 8,5,2. Selanjutnya itu kita menginputkan data D1 dengan 11 kurang 2, D2 11 kurang 0, dan rumus modus TBM ditambah interval dikali D1 per D1 tambah D2. Lalu kita panggil dan akan muncul hasilnya 89,56. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil dengan kita menentukan dulu nilai TB kuartil satunya, yaitu telah kita dapat di file sebelumnya 7,5, dan frekuensi kumulatif kuartil satunya ada 5, yaitu frekuensi kuartil satunya ada 3, dan kita selanjutnya untuk mencari kuartil 3-nya kita membutuhkan TB kuartil 3 yaitu 87,5, FK kuartil 3 ada 19, F kuartil 3 ada 11, dan kita inputkan interval 4,59. Lalu rumus kuartilnya itu ada kuartil 1. Rumusnya TBQ1 ditambah interval dikali length A, jumlah data A per 4 kurang FKQ per FQ1. Lalu kita panggil dan dia muncul hasilnya 76,3301. Untuk kuartil 3 sama dengan sebelumnya, tetapi karena ini kuartil 3, jadi length-nya dikali 3 per 4 kurang FQ3 per FQ3. Kita panggil dan hasilnya 88,3301.
4,96. Selanjutnya untuk mencari desil. Seperti yang sebelumnya, kita menginputkan hal-hal yang perlu di dalam rumus agar rumusnya dapat berjalan dengan baik. Seperti TB desil 2, 7,5, FK2, 5, FD2, 3, dan ini untuk desil 7 ada TBD7, 87,5, FKD7, 19, FD7, 11, dan penyebabnya 4,9. Untuk rumus desilnya, yaitu kita mencari desil 2, TBD2, interval dikali 2 kali leng A per 10 dikurang FKD per FD2. Kita panggil lalu hasilnya 74,03. Untuk desil 7 sama juga, tetapi lengnya dikali 7. Kita panggil hasilnya 88,33. Untuk mencari persentil, sama juga kita memberikan TB persentil 50, karena kita mencari persentil 50 yaitu 77,5, FK persentil 58, FP persentil 50, F persentil 59, dan intervalnya 4,59. Untuk rumus persentilnya yaitu persentil 50, TB persentil 50 ditambah interval dikali 50 kali leng A per 100 FKP 50, FP 50. Lalu kita panggil dan hasilnya 81,07. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata OSR yang rumusnya sum dari F FI sigma XI kurang rata-rata kurung per banyaknya data A. Itu kita panggil, kita dapat 6,7. Yang ini adalah kita mencari itu variasi dengan rumus kuadrat sama dengan sum tabel F I mutlak XI kurang rata dikuadratkan per leng A atau banyak data. Lalu kita panggil dan hasilnya 63,58. Untuk mencari simpangan baku, kita hanya menguadratkan hasil dari variasi atau S kuadrat. Itu untuk akar kita menggunakan sintak SQRT terusnya, dan kita panggil dia akan menghasilkan hasil 7,97. Dan itu sesuai dengan hitung-hitungan yang telah kita buat di dalam 7,97. Dan kalau jika perhitungan kita sebelumnya benar, di sini dapat kita lihat semua hasil. Jika sama, berarti perhitungan kita sebelumnya benar. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika masih memiliki banyak kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.